Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam sebuah majelis ilmu yang pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang tafsir juz 30 bersama pengasuh Pondok Pesantren Gria Madani Indonesia, Al-Ustadz Haji Ahmad Syukron. Baik, sebelumnya mari kita buka majelis kita dengan baca Bismillah dan umul kitab. Bismillah. Baik, langsung aja kepada Al-Ustadz Ahmad Syukron, waktu dan tempat kami persilakan untuk digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita bertemu kembali dalam kajian daring lewat Zoom. Akan tapi kita saat ini yaitu kajian tafsir surah An-Naba juz 30 yang kita mulai dari surah An-Naba. Insyaallah diusahakan untuk istiqomah kajian ini terus. Jadi mulai surah An-Naba sampai surah An-Nas insyaallah. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Juz 30 bagian terakhir dari Al-Quran dari 30 juz yang jumlah suratnya ada sekitar 38 surat dimulai dari surah An-Naba. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Surah An-Naba ini termasuk surah Makkiyah. Artinya Allah turunkan surah An-Naba ini sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah. Jumlah ayatnya 40, jadi 40 ayat yang mungkin termasuk kategori surah yang cukup ya lumayan panjang lah, walaupun tidak, kalau dibuat sholat ya cukup panjang lah. Dalam satu rakaat baca surah An-Naba itu dikatakan cukup panjang. Baik, An-Naba sendiri itu dari bahasa artinya adalah berita atau kabar. An-Naba. Kita mulai. Amma yatasaalun. Amma, kalau diterjemahan tentang apakah, yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya. Kalau dari susunan amma ini sebetulnya dari kata-kata an dan ma panjang. Akan tapi kalau dari kaidah membaca tajwid itu kan nun sukun ketemu mim itu jadi idgham bi gunnah, sehingga bacanya amma. Maka ada yang ditulis itu jadi amma, jadi dan alifnya bisa dihilangkan. Maka apa? An itu bisa artinya tentang, ma-nya apa? Jadi tentang apakah? Yatasaalun, mereka saling bertanya. Pertanyaannya ini kalau dalam kategori yatasaalun itu bukan bertanya tidak tahu. Jadi kalau bertanya tidak tahu, maksudnya amma yas'aluna,
bukan yatasaaluna, tapi yasaluna. Nah, yang dikatakan yatasaalun saling bertanya ini gonjang-ganjing. Jadi ada yang tahu, sedikit tahu. Jadi apa? Sesuatu yang menghebohkan. Bahasa sekarang sesuatu yang viral. Viral itu kadang-kadang diketahui benar atau tidak jelas. Nah ini. Maka apa? Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Nah, siapa mereka itu? Nah, ini kan kalau di dalam sebelumnya mohon maaf, jadi referensi tafsir ini yang saya gunakan adalah kitab tafsir At-Tabari seperti ini. Jadi karena juz 30, maka saya ambil jilid yang ke-12 ini. Di jilid 12 ini juz 30 termasuk dalam jilid 12. Kalau di dalam tafsir At-Tabari yaqulu ta'ala dzakarahu an ayyu syai'in yatasaalu haula'il musyrikuna billahi wa rasulihi min Quraisyin ya Muhammad. An ayyu syai'an, tentang sesuatu. Apa sesuatu apa? Yas'alu, mereka itu bertanya. Yatasaalu, mereka itu saling bertanya. Haulai, mereka itu siapa? Al musyrikuna billah wa rasulihi, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah dan yang melakukan kesyirikan syirik pada Allah dan Rasulnya. Siapa? Min Quraisyin, dari orang-orang Quraisy, karena memang Rasulullah termasuk kaum Quraisy. Kenapa demikian? Wakilah dan dikatakan dalika lahu, karena yang demikian itu bagi Nabi SAW, wadalika anna Quraisyan ja'alat fima dzakaru anha tahtasama wa tatajadalu. Mereka itu orang-orang Quraisy dengan hadirnya Rasulullah SAW dan membawa risalah Islam ini, membawa Al-Quran itu, mereka saling jidal, saling berdebat tapi sama-sama tidak tahu. Lah itu. Tentang apa? Minal iqrar binubuwatihi. Tentang iqrar itu ketetapan kenabian Rasulullah SAW, kenabian Muhammad. Ini mereka saling bertanya-tanya. Bertanya-tanyanya bisa menggugat. Apa benar? Apa betul Muhammad itu nabi? Itu. Maka dilanjutkan ayat tersebut, anin naba'il azim, tentang sesuatu yang an-naba itu berita, al-azim itu sangat agung. Jadi berita yang agung, berita yang besar. Bahasa sekarang berita yang sangat viral, yang mampu membuat gonjang-ganjing. Maka sesungguhnya kehadiran Muhammad sebagai Rasulullah SAW, utusan Allah itu sebagai Rasul, itu sangat membuat gonjang-ganjing. Itu berita yang sangat besar. Bagi siapa? Terutama bagi orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka sudah nyaman dalam posisi itu. Mereka saling bertengkar, berbantahan. Nah, kalau di dalam tafsir At-Tabari, An-Naba'il Azim itu di sini disebutkan, kalau Abu Ja'far tsumma akhbarallahu nabiyyi anil ladzi yatasaaluna. Qala yatasaaluna anin naba'il azim, yakni anil khabaril azim, yaitu tentang berita yang sangat besar. Akan tetapi di dalam tafsir At-Tabari itu wa ikhtalafa ahli ta'wili fil makna bin naba'il azim. Ada perbedaan para ahli takwil, orang yang punya otoritas menafsirkan Al-Qur'an. Otoritas itu berdasarkan ilmu dan kapasitasnya. Maka ada perbedaan, wa ikhtalafa ahli ta'wili fil makna bin naba'il azim. Ada perbedaan para ahli ta'wil tentang makna an-naba'il azim. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian ahli ta'wil,
yaitu uridu bil Quran. Yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Jadi kalau boleh diterjemahkan bebas dari tafsir ya, pengertian atau takwil yang pertama itu amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya, anil Quran. Nah, jadi Al-Quran ini keberadaannya turunnya itu sangat menggegerkan, sangat membuat kecemasan. Geger itu karena kecemasan. Jadi itu pengertian takwil atau tafsir atau pemahaman tentang an-naba'il adzim yang pertama, yaitu Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu menghebohkan. Menghebohkan bagi siapa? Karena tadi berbicara adalah orang-orang Quraisy yang mereka saling berdebat, berjidal, yang berdebatnya itu tidak ada ilmu, hanya berdasarkan hawa nafsunya. Al-Quran itu memporak-porandakan apa bahasanya keyakinan, apalagi ya, apa yang sudah diyakini benar itu memporak-porandakan pemikiran mereka. Ini maka kita sebagai umat Rasulullah SAW yang jelas kita adalah orang yang mendapatkan warisan Al-Quran itu, warisan dari Rasulullah SAW yang berupa Al-Quran itu, di dalam surah Fatir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami Allah telah mewariskan kepada alladzina astafaina, kepada orang-orang yang kami pilih. Summa awrasnal kitaba, telah kami wariskan Alkitab itu alladzina astafaina, kepada orang-orang yang kami pilih. Siapa? Min ibadina, yaitu insyaallah kita termasuk pewaris Al-Quran. Maka ini, dan Al-Quran ini memang bahasanya memporak-porandakan pikiran orang-orang kafir Quraisy saat itu. Tentu hal ini juga berlaku sekarang. Kenapa? Karena Al-Quran itu banyak diperdebatkan, banyak digugat, banyak ditentang, banyak dilawan oleh orang-orang yang merasa pintar dan tidak terima dengan kesempurnaan Al-Quran. Dan juga karena Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang berani menantang manusia untuk bisa membuat tandingan sejenis Al-Quran. Maka Al-Quran adalah an-naba'il adzim, adalah berita yang sangat agung, yang sangat menggemparkan. Berbanggalah kita sebagai pewaris dari Nabi SAW, yaitu mewarisi Al-Quran itu, karena kitab tersebut itu mampu memporak-porandakan pikiran orang-orang kafir, termasuk orang-orang bodoh, orang-orang jahiliyah. Ya. Wa qala akharun, dan berkata ahli takwil yang lain, unia dimaknai bihi, yang dimaksud dengan an-naba'il adzim itu al-ba's. Apa itu? Hari kebangkitan. Termasuk kiamat, yaumul ba's, termasuk yaumul kiamah, termasuk as-sa'ah. Nah, itu. Jadi di antaranya hadis haddatsana Bashar qala hasana qala sana Yazidu qala sana Sa'idun an Qatadah radhiyallahu an. Fi qaulihi, di dalam firman Allah, anin naba'il adzim huwa wa huwa, dan bahwasanya makna dari an-naba'il adzim itu al-ba'tsu ba'dal maut, yaitu kebangkitan setelah kematian. Kapan itu? Di padang mahsyar. Nah, berita tentang adanya hari kebangkitan setelah kematian ini juga menghebohkan, memporak-porandakan, termasuk an-naba'il adzim di dalam tafsir surah An-Naba itu menurut tafsir kitab At-Tabari. Kenapa demikian? Lawang mati kok bikin heboh? Karena pemahaman orang-orang kafir Quraisy itu setelah mati sama sekali tidak ada pertanggungjawaban. Nah, ini bahasanya pemahaman mereka itu digugat oleh Al-Quran, diluruskan oleh Al-Quran bahwa setelah kematian itu ada pertanggungjawaban.
Nah, ini membuat mereka tidak nyaman, orang-orang kafir Quraisy tidak nyaman. Aneh-aneh saja Muhammad itu, kalau sudah mati ya sudah. Gitu. Yang penting di dunia itu kaya, punya jabatan, kesohor, maka beres. Kalau sudah mati ya beres. Tapi tidak dalam risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi itu. An-Nafa'il Adim di dalam kitab tafsir At-Tabari itu ada dua makna, ada dua takwil, ada dua pengertian, yaitu yang pertama Al-Quran itu sendiri, dan yang kedua adalah Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, hari pembalasan. Maka ini sangat meresahkan bagi orang-orang kafir Quraisy. Jangan dikira sekarang juga tidak ada orang yang resah tentang adanya berita hari kebangkitan, adanya pembalasan setelah kematian. Nah ini juga bahasanya juga menggegerkan. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ayat selanjutnya yaitu alladzi fihi mukhtalifun. Siap ini menerangkan yatasalun. Jadi orang yang bertanya-tanya ini siapa saja. Mereka alladzi, orang yang saling bertanya-tanya, hum ya mereka fihi, di dalam An-Nafa'il Adim. Apa An-Nafa'il Adim? Kalau sudah tafsir Al-Quran atau Yaumul Ba'ts atau Al-Ba'ts. Nah, itu. Apa itu? Mukhtalifun. Mereka saling berselisih. Di dalam tafsirnya alladzihum fihi mukhtalifun, bagaimana mereka? Yaitu baina musaddiqun wa mukadzibun. Ada yang musaddiqun, membenarkan dan mukadzibun, dan benar-benar mendustakan. Jadi tentang Al-Quran, tentang hari kiamat itu ada yang meyakini. Oh iya benar Al-Quran, oh iya benar hari kiamat. Tetapi ada yang mukadzibun, mereka mendustakan. Tidak percaya, bahkan membantah dengan bantahan-bantahan yang buruk atau yang hina. Kalau Al-Quran sudah bicara begini, bukan semata-mata dulu, sekarang pun juga demikian. Terhadap Al-Quran itu, terhadap hari kiamat itu, ada yang mukhtalifun, ada yang membenarkan dan juga ada yang mendustakan. Kalau sudah begini bagaimana? Ini kan kita. Ya tinggal pilih kita. Kita termasuk yang musaddiqun atau mukadzibun. Ya tentu kita akan lebih memilih aman adalah memilih yang musaddiqun. Terhadap Al-Quran kita membenarkan. Terhadap hari kiamat kita membenarkan, karena itu bagian dari rukun iman. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun itu mengatakan itu adalah tujuannya untuk orang-orang kafir. Mereka akan benar tahu, yakin nanti kapan setelah benar-benar dibangkitkan. Mereka menyesal. Maka nanti di akhir ayat ini, di akhir surah An-Naba itu ada yang mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba.
Dan berkata orang-orang kafir, waduh, ya laitan, seandainya dulu saya kuntu turoba, itu menjadi tanah. Maksudnya apa? Itu apa ya? Kalau bahasa Jawanya sambat. Oh, bahasa Indonesia ya? Sambat itu. Sambat itu apa bahasa Indonesianya? Sambat. Mengelus beda ya. Jadi sambat. Jadi sambat itu sambat. Jadi sambat ke Allah. Ya Allah, kok dulu saya tidak penjenengan ciptakan jadi tanah saja, tidak jadi manusia. Itu kalau di bagian akhir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu lebih jelas. Jadi penyesalannya dulu. Di akhirat nanti orang-orang kafir itu akan merasa lebih nyaman kalau seandainya di dunia itu tidak jadi manusia, jadi tanah. Ya Allah ya Rabb. Summa kalla sayalamun, itu adalah orang-orang mukmin. Itu. Kenapa? Karena mereka yakin, yakrauha, membaca itu. Di samping iman, karena iman ya iman tadi, iman yang istilahnya dianurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam qalbu setiap mukmin, itu mereka sayalamun, sehingga apa? Mereka akan tahu itu, merasakan, oh ternyata benar. Maka nanti di ayat ini ada juga innalil muttaqina mafaza dan seterusnya. Nah, ini bagian pertama dari surah An-Naba ayat 1 sampai 5, bahasanya pembuka yang dari apa istilahnya bagi kita yang membacanya, bahwa An-Naba itu berita, tetapi bukan berita sekedar berita-berita apa ya, bukan berita ecek-ecek, tetapi berita yang sangat besar, An-Naba'il Azim. Dan berita yang sangat besar yang menghebohkan itu tidak ada lain adalah dijelaskan dalam tafsir itu, yang pertama adalah yang dimaksud adalah Al-Quran, yang kedua adalah kiamat bahasanya, yaitu yaumul kiamah atau yaumul ba'as. Baik, kita lanjutkan. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Ayat berapa itu? Ayat 6 sampai ayat 15. Alam naj'alil arda mihada. Ayat 6 ini kalau di dalam apa istilahnya dimulai dengan kalimat istifham, pertanyaan. Tetapi kemudian dilanjutkan dengan harfu nafyin, tidak. Itu. Tetapi harfu nafnya itu lam, bukan la, juga bukan lan. Jadi nanti bagaimana ini? Apakah bukan, apakah tidak kami Allah yang menjadikan al-ardo kepada bumi itu mihadan sebagai hamparan. Bahasanya, sopo sing ndadekno bumi itu sebagai hamparan nek gak aku. Jadi ketika Al-Quran maupun hadis itu dimulai dengan harfu istifhamin, dengan pertanyaan, itu bukan tidak tahu, tetapi bahasanya adalah istifham litaubih. Jadi pertanyaan, sopo mana sing, siapa lagi yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan kalau bukan Allah? Bahasanya begitu. Nah, saya agak percepat. Jadi ayat 6 sampai bahasanya ayat 15 ini ya, berbicara tentang apa yang ada dalam kehidupan dunia. Mohon maaf kalau saya ambil ayat 6, bumi itu sebagai hamparan. Jadi hamparan itu kalau kita mesti kesannya datar. Padahal bumi itu bulat. Kok bisa? Bahasanya sesuatu yang bulat itu terasa datar. Nah, ini maka disinilah muncul ilmu. Muncul ilmu. Dan ini bisa ditinjau dari
sudut-sudut ilmu yang ada saat ini. Mohon maaf ketika Al-Quran ini diturunkan, ya hanya begini. Tapi ketika lambat laun Allah berikan ilmu kepada manusia, dia akan paham meskipun bumi itu bulat bentuknya, entah bulat, entah lonjong atau apa, entah elip atau bola, akan tapi bisa nampak atau bahkan terasa seperti hamparan yang luas. Ini ada ilmunya. Maka ilmu yang demikian itu bisa mendatangkan apa? Harta. Karena ini bersifat duniawi. Sehingga pengetahuan tentang bumi itu bisa mendatangkan harta. Wal jibala autada itu sebetulnya juga sama. Alam naj'alil jibala autada. Bukankah kami yang menjadikan, maksudnya bukankah kami Allah, nek aku, kalau bukan saya Allah yang menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak, siapa lagi? Mohon maaf. Ketika Al-Quran diturunkan, pemahaman apa bahasanya? Pemahaman manusia saat itu bahwa gunung, terutama gunung berapi itu sebagai pembawa bencana. Tapi ini sebagai pasak, kan seolah-olah kontradiksi. Tapi setelah lambat laun Allah berikan ilmu, ternyata benar bahwa apa? Gunung berapi itu, keberadaan gunung berapi itu sebagai apa? Stabilisator, penyentabil gerakan bumi. Ini. Nah, itu juga akhirnya karena itu ilmu, bahasanya akhirnya kemudian banyak ada perguruan tinggi jurusan apa? Geologi atau apa? Ya itu dipelajari. Sehingga bumi itu terjadi lempeng-lempeng. Nah ini. Itu mendatangkan harta. Jadi mohon maaf bahasanya mulai ayat 6 itu juga begitu. Wa khalaqnakum azwaja. Ya sama, kami Allah yang menjadikan kalian itu berpasang-pasangan. Ini semua artinya berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang membuat bumi itu meskipun bulat terasa datar. Allah yang menjadikan gunung berapi itu sebagai pengaman dari bumi dan Allah yang menjadikan kalian manusia itu berpasang-pasangan. Lah terus kalau Allah itu sudah menentukan pasangan, artinya pasangan itu begini. Bukan si fulan dapat si fulana, pasti tidak. Artinya laki-laki berpasangan dengan perempuan. Kalau melanggar itu berarti melanggar ketentuan Allah. Maka orang yang mohon maaf ada pernikahan sejenis itu sudah, ini sudah berita dari Allah itu sudah pakem, sudah paten. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami Allah yang menjadikan tidurmu itu sebagai apa? Tempat istirahat, selimut, istirahat, tenang. Untuk menjadikan tidur itu sebagai istirahat, subatan istirahat. Nah, tidur pun itu akhirnya apa? Ya jadi ilmu. Oh, orang ini karena capek mungkin kurang tidur. Nah, ini jadi dokter. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Dan kami menjadikan malam itu, dan bukankah kami Allah yang menjadikan malam itu libasan sebagai pakaian, selimut. Artinya malam itu menjadi tempat apa bahasanya berlindung, itu bahasa. Dan menjadikan siang itu ma'asya sebagai tempat mencari penghidupan, tempat bekerja. Apa tidak boleh kerja malam hari? Ya, ini bukan berarti secara umum, ya boleh, artinya, tetapi secara umum bahwa malam itu adalah untuk istirahat dan siang itu untuk mencari ma'isyah atau rezeki.
Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami Allah, apa istilahnya yang banaina itu membangun. Kami Allah membangun fauqakum. Fauqa itu atas tapi jauh. Kalau atas itu dempet ini Allah. Kalau jarak gini fauqa. Dan kami Allah yang membangun di atas kalian itu sab'an, 7 syidadan, 7 lapis yang sangat kokoh. Apa itu langit? Allah. Sampai sekarang belum ada orang pakar apa istilahnya bangunan yang bisa membuat bangunan seperti langit. Apa? Tidak ada tiang tapi kokoh. Kalau kubah itu masih butuh tiang di pinggir-pinggirnya. Kubah itu ibaratnya langit buatan manusia. Tapi kan butuh apa? Butuh tiang-tiang di pinggirnya. Sementara Allah membangun langit itu tanpa tiang. Tapi kokoh. Kokoh. Wa ja'alna sirajan wahaja. Dan kami Allah, bukankah kami Allah ya, yang menjadikan sirajan, yang wahajan, pelita yang terang benderang. Apa ini maknanya matahari? Jadi Allah menjadikan matahari itu suatu sebagai penerang. Masya Allah. Matahari sebagai penerang, itu juga ada ilmunya. Sehingga Masya Allah. Dan ini menghasilkan materi. Ini semua. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami, bukan siapa lagi kalau bukan kami. Maksudnya Allah yang menurunkannya. Minal mu'sirati. Ma'an, dari langit itu. Apa? Ma'an, air. Sajjajan. Kalau bahasa hujan ya deras. Kalau bahasa adalah seperti air terjun. Air terjun apa? Menggerocok. Menggerocok itu bukan bahasa Indonesia. Jadi gerocok. Ini makanya dari itu ayat 14. Kemudian apa? Linuh rijabi habban wa nabata. Semua itu air yang turun dari langit itu semata-mata adalah apa? Agar menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wajannatin, dan kebun-kebun alfalfa yang rimbun. Yes, ayat 16. Ayat 6 sampai 16 itu adalah bahasanya kalau bisa digali ya ilmu semuanya. Tidak tahu. Mungkin ini termasuk ilmu apa? Pertanian atau kehutanan atau lain. Tidak tahu itu. Artinya menjadikan manusia itu untuk mempelajari itu. Itu sekarang kan gitu. Ketika, tapi itu semuanya Allah ya. Allah yang menjadikan ya. Ketika itu berita dari Allah bahwasanya apa? Kalau tadi dari ayat 6 itu bumi sebagai hamparan, gunung sebagai pasak, dan manusia itu berpasangan itu adalah berbeda jenis, laki-laki dan perempuan. Kemudian menjadikan tidur sebagai tempat istirahat, kemudian malam itu sebagai selimut, siang sebagai mencari maisha. Kemudian Allah membangun langit juga 7 lapis, menjadikan matahari sebagai pelita, menjadikan hujan yang turun dari langit itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, melebatkan kebun. Nah, ini semua bersifat duniawi. Artinya kalau bahasa sekarang, hal-hal yang demikian itu kalau dipelajari jadi ilmu dan itu mendatangkan apa? Materi atau dunia. Materi. Kok rasanya, saya yakin ini menurut persepsi saya, menurut keyakinan saya, ketika ini turun surah An-Naba itu, kok rasanya belum ada tentang ilmu geologi, belum ada tentang apa lagi, banyak aja. Belum. Tapi akhirnya sekarang jadi ilmu. Kita tidak tahu. Sesungguhnya kalau kita kaji,
Ya Al-Quran itu juga bersifat ilmiah kan itu. Di saat orang meyakini contoh gunung itu sebagai apa? Pembawa sial, pembawa bencana, tapi justru Al-Quran menyatakan gunung berapi itu sebagai pasak, justru sebagai pengaman dari bumi. Sangat kontradiksi. Tapi setelah para ahli itu menjelaskan, mempelajari, ternyata benar Al-Quran ini. Cuma orang-orang dahulu para sahabat itu tidak perlu mempelajari itu. Yang penting iman kan gitu. Yang penting iman. Karena apa? Mereka termasuk musaddiqun, bukan mukadzibun. Baik, mungkin ada pertanyaan. Saya jeda sebentar, silakan kalau ada pertanyaan dari yang hadir di apa? Di Zoom berapa orang? Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Inna yaumal fasli kana miqata. Ini ayat berapa ini? Setelah kita ayat 6 sampai 16 itu berbicara hal-hal yang bersifat duniawi, kalau bahasanya itu sangat mungkin mendatangkan harta atau kekayaan, maka ayat 17 ini Allah mengatakan inna yaumal fasli kana miqata. Sungguh yaumal fasli, hari pemisah. Jadi faslun itu pemisah, fasl. Pisah. Cuma di sini apa istilahnya kalau diterjemahan apa? Hari keputusan. Maksudnya keputusan itu jelas dunia itu akan ditinggalkan. Inna yaumal fasli, hari ya bisa keputusan misal apa? Miqata. Sudah apa? Kalau ada haji itu mikot itu tetap. Jadi tempatnya tetap dan waktunya tetap. Maka apa? Yaumul fasli, hari pemisah antara dunia dengan pemiliknya, manusia dalam konteks ini. Itu ada pemisah. Nah inilah nanti yang mengatakan bahwa an-naba'il adzim itu berkaitan dengan yaumul ba'ats. Ingat, itu nanti ada pertanggungjawaban. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pemisah antara kehidupan dunia dengan manusia dengan siapapun itu miqata. Jelas tetap waktunya. Tidak bisa diganggu gugat. Bahasa lain, kiamat itu pasti. Bahasa itu sudah ketetapan Allah, mengatakan sunatullah atau ketetapan, tapi kalau bahasa ilmu pengetahuan, ilmu itu ada ilmu eksak pasti dan ilmu sosial. Maka kiamat itu adalah sesuatu yang eksak, pasti. Ini tinjauan secara ilmiah. Nanti kalau ada yang mau diskusi lewat ini tidak apa-apa saya jelaskan. Maka Pak, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya ini pakai takkid inna, sungguh. Siapa yang bicara sungguh ini? Allah. Kalau Allah sudah mengatakan inna sungguh, berarti sungguh-sungguh, bukan bohongan. Yaumal fasli, hari pemisah, hari keputusan. Miqata itu sudah tetap waktunya. Tidak bisa mesti. Lah kok tidak bisa apa bahasanya? Kiamat kok tidak bisa diramal, diprediksikan. Ada sebabnya, itu juga ilmiah kan itu. Juga ilmiah. Atau mungkin saya jelaskan ya, bahwa tinjauan kiamat itu dari sisi aspek ilmiah, ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Baik. Hukum kekekalan massa. Tahu ya? Iku siapa sing nulis? Newton. Hukum kekekalan massa itu Einstein apa Newton?
Newton kan. Itu kan sangat terkenal. Hukum kekekalan massa. Apa? Bunyi hukum kekekalan massa itu, massa sebuah partikel itu tidak pernah berubah. Tetap. Jadi sampai kapanpun massa sebuah partikel itu tetap. Ini tinjauan ilmiah ya. Kalau bumi itu sebagai partikel, maka massa bumi itu tidak akan pernah berubah. Mulai kapan? Ambil terpendek. Mulai Nabi Adam. Karena sebelum Nabi Adam itu sudah diciptakan bumi. Berarti sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi sampai sekarang, atau mungkin nanti sampai akhir zaman, sampai betul-betul, itu tetap masanya. Masanya tetap. Massa itu apa? Berat ya, kalau timbangan. Berat. Oke. Dan itu sudah ilmiah. Massa bumi itu tetap mulai Nabi Adam sampai sekarang. Kita tidak usah jauh-jauh, sekarang saja. Masa Nabi Adam itu penghuninya siapa? Cuma 2 manusia. Adam dan Hawa. Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa. Kira-kira beratnya Nabi Adam itu berapa masanya Nabi Adam? Ada yang tahu? Ada 1 ton? Kalau dibuat ada 1 ton? Hah? Anggap aja 1 ton. Berarti kalau 2 manusia 2 ton. Kan begitu. Sekarang jumlah manusia berapa? 7 miliar. Kalau dibuat rata-rata 50 kilo, kan ada yang lebih. Berapa itu 50 kilo kali 7 miliar? Bingung ya? 7 miliar itu 7 juta ton. 7 juta ton. Ya, 7 juta ton berarti kalau kalikan 10, 70 juta ton. Ya, 70 juta ton kali 5. 350 juta ton. Itu jumlah manusianya saja. Massa manusia. Tapi ingat, hukum kekekalan massa. Manusia itu ada dalam sebuah partikel yang namanya bumi. Wes, jelas? Dong ya. Singgulnya eksak dong. Nyanda murah. Nah, kan manusia itu tinggal di permukaan bumi. Ya. Massa yang ada di permukaan bumi itu zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa kali lipat? Tadi 2 ton, ini menjadi 350 juta ton. Berapa kali lipat? Wis karu-karuan ya akeh ya. Oke, itu kita lihat dari sisi aspek luar bumi. Kalau dari sisi dalam bumi, zaman Nabi Adam dan Ibu Hawa, Nabi Adam alaihissalam itu tidak ada pertambangan. Maksudnya apa? Kekuatan bumi itu masih utuh. Jadi kekuatan di dalam bumi itu masih utuh. Nah sekarang pertambangan itu luar biasa. Yang namanya tambang itu mengambil dalam bumi, diletakkan di luar bumi. Maknanya apa? Bumi itu semakin keropos. Dalamnya keropos, beban luar bertambah. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana itu? Ini ada bulat, ya, yang dalam itu digerogoti, luar dibebani. Dalam bumi ini partikel ini, bumi sebagai partikel itu tidak diam. Apa? Satu berotasi, berputar pada sumbunya, dan yang kedua apa? Berputar mengelilingi matahari. Ada 2 putaran bumi yang dilakukan oleh berputar pada rotasinya, pada sumbunya, dan beredar mengelilingi matahari. Artinya bumi itu bergerak. Kira-kira kalau bumi itu sebagai partikel yang massanya tetap, beban di luar bertambah, kekuatan dalam berkurang. Kira-kira semakin dengan zaman dibandingkan Nabi Adam dengan manusia sekarang, stabil mana? Karena masih pure. Jelas stabil Nabi dalam apa? Dalam hal rotasi bumi dan dalam hal peredaran atau mengelilingi matahari. Sekarang semakin tidak stabil. Dampaknya apa? Banyak bencana, gempa bumi, pas dengan hadisnya. Jadi salah satu ciri-ciri mendekati kiamat itu adalah sering terjadi gempa bumi. Ya apa itu? Itu ilmiahnya.
Itu ilmiahnya. Tapi kalau orang zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW, pokoknya iman, kiamat itu pasti. Jadi sebuah keniscayaan kiamat itu. Artinya apa? Bumi itu sekarang itu secara rotasi berputar dengan sumbunya itu dan beredar itu menjadi lebih tidak stabil. Jadi bumi mengalami instabilitas. Nah, bumi tidak stabil ya. Mempengaruhi alam semesta enggak? Jelas, karena alam semesta itu berupa sistem. Yang mana satu sama lain saling mempengaruhi. Ketika ada satu tidak stabil, akan mempengaruhi tidak stabil, menyebabkan ketidakstabilan yang lain. Nah, itu. Andai kan bumi ini benar-benar sangat keropos, kapan itu nanti kiamat keropos, hancur, maka semuanya akan hancur. Karena menyebabkan sistem ini tidak stabil. Wes, itu ilmiahnya kiamat. Lah ada pertanyaan, kenapa tidak bisa dihitung secara pasti? Kira-kira kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menimbang pasti masa bumi. Sehingga tidak bisa diperkirakan kapan masa bumi itu berapa. Terus dihitung berapa. Kalau tadi hanya menghitung masa manusia, itu pun anggapan, asumsi. Kalau masa atau beratnya Nabi Adam alaihissalam itu 1 ton dan Ibunda Hawa 1 ton, maka hanya 2 ton. Sementara sekarang menjadi 350 juta ton. Wes ya dong ya. Itu ilmiahnya kiamat seperti itu. Jadi kiamat itu sesuatu yang eksak. Eksak. Kalau sekarang bisa. Kenapa? Karena kita sudah belajar hukum kekekalan massa. Kita sudah belajar tentang rotasi. Sudah mengerti timbangan-timbangan. Sudah mengerti tentang pertambangan. Itu bisa dianalisa. Jadi apa? Maka apa? Benar ayat inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya apa? Hari pemisah antara diri kita manusia dengan kehidupan dunia itu pasti waktunya. Cuma ya Allah, hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena yang tahu dengan pasti masa bumi itu Allah. Manusia tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menimbang masa bumi. Sudah ada pertanyaan? Saya dari audien, setelah saya jelaskan secara ilmiah mungkin ada pertanyaan? Nggak ada? Iya, silakan. Kalau kita lihat, saya tidak. Kalau kita lihat data dari apa? Badan, ya, BMKG ya, Badan Meteorologi, terus iya, geofisika itu dibandingkan dulu dengan sekarang, bencana itu lebih sering sekarang. Bandingan itu jelas lebih. Memang apa bahasanya gempa bumi, baik itu gempa tektonik maupun gempa vulkanik, itu tujuannya adalah untuk menstabilkan. Kalau ngomong sering ya tahu seringnya kapan, itu harus data BMKG. Data BMKG itu. Itu ya. Sudah? Inna yaumal fasli kana miqata. Dari yang hadir ada yang ditanyakan dah? Hah? Iya. Loh, ada offline-nya Ustaz. Dan kami tersambung melalui telepon dengan Rizky Tiaryahya, jurnalis Transmedia untuk informasi. Ini. Itu kan berita. Jadi gini. Di dalam Al-Quran itu ada namanya kalimat berita dan kalimat perintah. Perintah atau larangan ya. Tapi di dalam Al-Quran setiap kalimat berita itu mengandung perintah atau larangan. Kalau perintah itu tertinggi sifatnya wajib, kemudian turun sunnah, kan itu. Kalau larangan itu tertinggi ya haram, kemudian ada makruh, kan begitu.
Kalau sudah Al-Quran itu memberitakan bahwa malam itu sebagai pakaian, terus kemudian siang itu mencari penghidupan, mohon maaf, apakah ini wajib? Ya paling tidak ini nanti berkaitan dengan usul fikih. Sehingga bicara umum sebaiknya kalau namanya malam itu adalah libasan itu istirahat, istilah selimut kan tempat beristirahat. Dan ma'asyan itu mencari penghidupan. Jadi bahasanya anjuran lah. Api nek nyambut gawe iku waktu awan. Tapi nek kepaksa bengi apa? Ya sudah. Ini kan lain. Itu. Gitu. Oh, alam besar. Nah, di ayat selanjutnya, ayat 17 sampai ayat berapa ya? Sampai ayat, sebentar saya lihat ya. Ayat 30. Ya. Ayat 17 sampai 30 itu menjelaskan proses kejadian kiamat sampai siksa di akhirat. Nah, baik saja. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari itu yunfakhu ditiupkan fis-suri. Sangkakala. Ayat 18 ya. Ketika fatatuna mereka datang berbondong-bondong. Ini sebentar. Ayat 18 ya. Kalau di sini mengatakan apa istilahnya? Fakannahu qila maka diberikan yaumal fasli kana ajlan. Dadaan. Waqad bayyinat jelas makna sur fima madin. Nah, sangkakala ditiup itu kan nanti kalau di dalam surah An-Nazi'at itu ada tiupan pertama dan kedua. Maka bagaimana? Ini maksudnya ketika Allah merintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Yang pertama apa? Ludes alam semesta ini, bumi. Banyak ceritanya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, maka terbuka langit itu dan ada pintu-pintu. Bahasanya langit itu kalau bahasa Jawa meletek, bukan pintu. Jadi langit itu meletek, pecah, retak sehingga keluar air. Nah, seperti itu. Kiamat itu langit itu akan retak. Kenapa? Sab'an syidada, bangunan yang kokoh. Itu. Sampai sekarang pun belum ada yang bisa menjelaskan langit itu karena tidak ada manusia yang bisa menyentuh langit. Tidak ada. Kalau di dalam cerita apa? Isra Mi'raj, kan langit itu terbuka. Nabi naik langit terbuka. Nah, nanti pecah-pecah ini terbuka, ini seperti meletek. Wasuyiratil jibalu fakanat sarafa. Masya Allah. Dan dijalankan gunung-gunung itu. Bukan dijalankan apa ya. Gunung-gunung itu bertebaran.
Ada gunung itu sarapan seperti Fata Morgana. Fata Morgana itu apa? Ya seperti itu gunung. Gunung itu seperti Fata Morgana. Fata Morgana kan seperti air yang bergerak-gerak itu melayang. Ya seperti itu gunung. Itu proses kiamat. Kiamat kubro. Kalau sudah begitu apa? Ya puncak ketidakstabilan bumi maka kiamat. Gunung itu lepas dari karena pasak. Gunung itu sebagai pasak, maka lepas pada saat kiamat itu. Kenapa lepas? Mungkin lempeng-lempeng bumi sudah tidak kuat menggigit. Itu kan maksudnya. Jadi gunungnya lepas. Mengerikan ya. Wong gunung sebegitu besar itu melayang-layang. Itu. Maka fatatuna, maka mereka itu mendatangi afwajan. Fayajiuna zumaron wa jama'atan. Mereka mendatangi ini di dalam pengertian afwajan zumaron itu bergelombang itu apa? Ini di yaumul hisab. Di yaumul hisab itu orang akan datang berkelompok-kelompok. Ada yang mengatakan itu datangnya adalah sesuai dengan nabinya. Jadi umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Idris, Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim. Itu tidak bisa umatnya Nabi Ibrahim ikut umatnya Nabi Muhammad. Tidak bisa umatnya Nabi Muhammad ikut, tidak boleh. Dan umat terbanyak adalah umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu umatnya paling banyak. Itu. Ya, ayat berapa itu? 17, 18 sampai 20 ya. 20. Wasiratil jibalu fakanat sarafa. Jadi kalau di dalam bahwa fil haqiqati habaan. Bahwa hakikatnya gunung itu seperti debu. Seperti debu. Apa? Ringan debu itu, melayang-layang ringan ya, seperti itu gunung. Wes. Lanjut apa cukup? Iya, silakan. Dari Abu Bata, satu kategori malam itu mulai jam berapa sampai jam berapa, kan? Malam. Kedua, ya. Ketika kiamat terjadi, apakah hanya berdampak pada makhluk yang hidup saja atau yang mati juga? Ya. Malam itu Isya. Karena sholat wajib, sholat fardu yang kategori malam itu Isya. Mulainya kapan Isya? Kapan terakhir? Sebelum subuh. Karena sepertiga malam itu nanti sampai sebelum subuh itu. Jadi itu malam. Kalau subuh sudah waktu sendiri. Terus kiamat itu apa? Apakah ada makhluk hidup semuanya? Maksudnya gimana yang mati? Lah gunung itu makhluk hidup atau makhluk mati? Kan tadi saya wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Dan diperjalankan seolah-olah seperti apa? Saroba, seperti habaan dalam tafsirnya. Seperti debu. Bahasa wis ajur mumur. Kabeh wis ajur mumur. Tidak akan ada yang bisa hidup. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gunung itu kan bukan makhluk hidup. Hah?
Wallahu a'lam. Maksudnya terdampak bagaimana? Hah? Merasakan guncangannya, wallahu a'lam. Karena orang-orang yang sudah mati itu nanti akan dibangkitkan kapan? Itu sebelum kiamat. Kapan? Saat Dajjal muncul. Itu banyak mayat-mayat di dunia. Tapi mayat-mayat orang-orang yang seolah-olah. Tapi itu sesungguhnya dimasuki jin. Sehingga meyakinkan kepada manusia, oh ternyata Dajjal bisa menghidupkan. Hah? Wallahu alam. Artinya disusupi oleh jin-jin. Itu untuk apa? Untuk hah? Jadi Dajjal lewat kuburan itu dipanggil itu maka hidup semuanya. Iya. Itu untuk mempengaruhi agar orang-orang beriman itu apa terpengaruh bahwa Dajjal itu layak disembah. Rasanya begitu. Itu Dajjal itu. Hah? Nek Kanjeng Nabi gak iso. Para sahabat enggak. Tapi orang-orang yang gugur sebagai syuhada sepertinya tidak bisa. Jadi cuma hanya Dajjal itu ketika lihat kuburan dengan apa isyarat itu bisa membangkitkan mayat-mayat yang ada di kuburan itu. Bangkit hidup kembali. Masya Allah. Dan akhirnya orang-orang itu apa imannya berpaling. Oh ternyata mampu menghidupkan yang sudah mati. Layak disembah. Yo iki Tuhan. Jadi bedanya Dajjal dengan Fir'aun, kalau Fir'aun itu memanggil apa dua prajuritnya yang taat itu dibunuh, yang tidak taat dibiarkan. Loh saya bisa menghidupkan dan mematikan. Itu artinya Fir'aun tidak membunuh ya. Tapi kalau Dajjal itu yang mati itu dibangkitkan. Masya Allah. Lebih dahsyat dari Fir'aun. Makanya fitnah terbesar. Jadi fitnah terbesar itu bukan membunuh, tapi menghidupkan yang mati. Kalau yang hidup, ya wallahu alam gitu. Jadi seperti itu. Itu ya. Jam berapa ya Kang? Wah, kayaknya cukup ya. Sementara cukup, kita lanjutkan pekan depan untuk tafsir surah An-Naba. Jadi terakhir sampai berapa? Ayat yang terakhir. 20 ya? Ya 20. Ya. Baik. Itu yang bisa kita kaji berkaitan dengan surah An-Naba. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan kita bahwa Al-Quran itu benar. Nah kita sebagai itu harapannya menjadi semakin beriman. Dengan Allah berikan ilmu yang lain-lain itu tidak menjadikan kita semakin lupa diri, justru semakin beriman dengan Al-Quran. Karena banyak hal-hal yang bersifat ilmiah di dalam Al-Quran itu. Yang itu hanya bisa dipahami oleh manusia sekarang yang Allah telah berikan ilmu. Kalau zaman Rasulullah apa? Terus pokoknya iman. Itu sahabat. Terus apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu benar adanya. Ilmunya belum nututi, tapi sekarang Allah berikan ilmu kepada manusia. Termasuk yang apa? Yang tidak masuk akal zaman Nabi, yaitu Isra dan Mi'raj. Itu sekarang menjadi ilmiah. Bisa diuraikan, dijelaskan, dijabarkan secara ilmiah. Dengan teori Albert Einstein, teori relativitas. E sama dengan MC kuadrat. Baik, itu mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi jalan tafsir pada malam ini. Insya Allah kita akan kembali besok
pagi jam 9 pagi insya Allah. Baik, kita akhiri majelis kita kali ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.